Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Nah, hari ini kita kembali berjumpa dalam Paulus Rachel Ministry. Namun mari kita mohon anugerah Tuhan, hikmat-Nya, supaya kita mengerti firman-Nya dan melakukannya dan melihat segala mujizat-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kembali hari ini kami intim dengan Tuhan maupun dengan sesama iman. Kami percaya hadirat-Mu hadir dalam firman-Mu, memberikan keteguhan iman kami semua mendengarkannya, dan diberkati, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan melihat perjuangan kehidupan sehari-hari, baik perjuangan kehidupan cara jasmani maupun dalam keimanan. Nah, sungguhnya perjuangan kita ini belum selesai. Nah, Paulus memberikan satu nasihat di dalam tulisannya Efesus pasal 6 ayat 12 yang mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ayat ini adalah merupakan satu ungkapan dari seorang rasul mengenai peperangan iman, peperangan kehidupan, baik dunia yang fana maupun untuk dunia yang baka. Nah, peperangan ini perlu kita memperjuangkan. Dan perjuangan ini sampai mulai sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai kapanpun, kecuali kalau sudah kiamat dunia ini terakhir. Karena itu perjuangan yang kita hadapi hari ke hari ini bukan perjuangan yang enteng. Karena musuh kita itu sangat kuat. Musuh kita ini musuh bebuyutan boleh katakannya. Karena itu hari ini mesti kita perhatikan di seksama di dalam kekristenan kita, dalam keagamaan kita, dalam pengiringan kita sebagai orang beriman dalam Yesus Kristus. Nah, siapakah sebenarnya yang menjadi musuh kita ini? Musuh kita merupakan musuh yang boleh katakan musuh yang bertahun-tahun bebuyutan. Dan musuh kita ini bukan manusia, bukan keluarga, bukan mayoritas atau minoritas, bukan etnis, bukan pada partai, bukan pemerintah duniawi, tetapi roh-roh jahat di udara. Itulah iblis yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Hanya kita percaya iblis itu ada. Karena itu, lewat ayat-ayat ini kita ambil beberapa pokok yang penting yang harus dimengerti, dipahami firman-Nya supaya kita ini selalu waspada hari ke hari. Yang pertama, musuh bebuyutan peperangan dimulai di surga. Wahyu 12 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ini peperangan pertama kali, mula pertama, yaitu di surga, antara malaikat-malaikat ciptaan Tuhan, karena sombongnya, karena tinggi hatinya, ingin menyamai seperti Allah Sang Pencipta, sehingga timbullah peperangan yang hebat antara malaikat-malaikat yang diciptakan dengan Allah dengan malaikat yang mengasihi Tuhan. Jadi jelas bahwa dalam ayat-ayat ini iblis itulah yang disebut musuh bebuyutan.
Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan, dengan senjata. Kita tidak bisa melawan musuh bebuyutan itu dengan fisik. Karena iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan manusia. Jangankan kita, Allah dengan Allah pun dia berusaha mati-matian mengalahkannya. Tapi malaikat di surga, namun iblis itu dikalahkan beserta pengikutnya. Dan dicampakkan di bumi dan tidak diizinkan lagi untuk memasuki surga sampai selama-lamanya. Itu musuh bebuyutan. Pertama kali terjadi peperangan di surga. Yang kedua, musuh bebuyutan peperangan di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1. Nah, rupanya iblis ini tahu, punya rancangan, punya strategi, punya program. Karena dia di surga setelah diusir, maka akhirnya dia tahu persis. Dia ingin melawan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 1 mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini taktik memutarbalikkan kebenaran firman Allah yang telah disampaikan Allah kepada Adam dan Hawa. Tidak boleh ambil makan buah-buah kecuali di tengah itu. Semua boleh makan kecuali tengah itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis memutarbalikkannya. Dengan Allah dia tidak bisa menyerang. Dengan Allah dia kalah. Dengan Allah dia usir. Tapi dia punya licik strateginya. Libat ular ciptaan Tuhan itu. Menyerang Allah melalui ciptaannya. Sepertinya iblis itu, ya boleh katakan dendam. Dan diarahkanlah kedendaman itu kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Manusia bukan Allah. Adam dan Hawa bukan Allah. Yang jelas ternyata bahwa iblis berhasil membuat manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan semua itu kita menerima akibatnya sampai sekarang ini. Itu masih ada dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, musuh bebuyutan peperangan langsung kepada Yesus. Pertama di surga kalah, kedua di Taman Eden, dan ketiga sekarang langsung kepada anak yang tunggal, yaitu Yesus. Dia punya pola pikir pasti dia kalah. Karena kesempatan dia melihat dalam kesempitan Yesus. Waktu dia puasa 40 hari, 40 malam. Iblis mungkin punya pemikiran, inilah kesempatan kelemahan fisiknya Yesus. Pasti dapat dilawan. Karena itu dalam Matius pasal 4 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, peperangan musuh bebuyutan ini dengan 3 cara. Yang pertama, jadikan batu menjadi roti. Pertama kalah. Yang kedua, dia mengatakan biar kamu naik ke atas bumbungan dan terjunkan diri, pasti malaikat-malaikatmu akan mempapah dia dan tidak akan binasa. Yesus tidak melakukannya. Yang ketiga, dia mengatakan kalau engkau menyembah aku, semua kuasa yang diberikan kepada akan kuberikan kepadamu dan kepada siapa saja. Nah, rupanya dia punya strategi dengan 3 cara ini. Dia berpikir pasti kalah Yesus. Tapi kenyataan peperangan yang terakhir ini melawan Yesus itu kalah juga. Dia lari.
Di dalam peperangan dengan Yesus itu, di jam itu akan selalu menjadi satu pegangan teguh kepada tiap-tiap pribadi kita ini. Iblis itu mengadakan perlawanan kepada Yesus di padang gurun saat ia berpuasa. Tapi sekali-sekali dalam peperangan ini iblis pun dikalahkan. Nah, pegang teguh pengertian ini. Yesus dapat mengalahkan iblis. Dalam kemanusiaan 100%, tapi dalam kealahan 100% pun. Nah, inilah kita melihat peperangan musuh bebuyutan kita yang ketiga. Dan yang keempat, musuh bebuyutan mengadakan peperangan di dunia ini, zaman sekarang, masa sekarang. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi saya bacakan, karena ini penting sekali. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, yaitu musuh bebuyutan, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini peperangan terakhir di dunia, di alam, di lingkungan di mana kita hidup. Berperang melawan di zaman ini. Dia berusaha membuat penderitaan kepada umat beriman maupun yang tidak beriman dengan tujuan untuk menjatuhkan dan membinasakannya. Karena iblis tidak suka manusia satu pun selamat, tidak. Semua harus masuk ke neraka. Sehingga surga kosong. Itu pola pikirnya. Tapi kenyataan bukan seperti itu. Tujuan Yesus Kristus dalam dunia ini supaya semua selamat. Karena itu iblis berusaha maksimal mungkin menghancurkan karakter-karakter manusia dan merusak sistem dunia ini dengan lewat peperangan, kriminal, koruptor, kehancuran keluarga, rumah tangga, gereja, dan orang-orang beriman yang tinggalkan imannya, dan lain-lainnya. Inilah empatnya peperangan sistem iblis untuk menjatuhkan Allah dan ciptaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, waspadalah apa yang dikatakan Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat 17 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Camkan Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Harus dimengerti, dipahami, dijiwai bahwa sesungguhnya hidup ini tidak gampang. Masuk surga pun tidak gampang. Tapi Anda bisa melakukan peperangan dan menang kalau Tuhan ada menyertai kita. Supaya kita jangan kehilangan keselamatan ini, dan Tuhan akan memberkatinya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau teguhkan firman-Mu dengan kuasa-Mu. Menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa. Amin.